semuanya, kembali bersama saya Ahmad Mubarok dalam channel Amo Official. Jadi pada kali ini saya akan berbagi tips bagaimana kita mendapatkan sertifikasi programmer. Jadi untuk rekan-rekan programmer, bagi yang ingin memperoleh sertifikasi, nah di sini ada berbagai macam pilihan ya. Ada sertifikasi dari dari lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang formal yang biasa-biasa saja. Nah ini kebetulan saya kemarin habis mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh Kominfo Kabupaten Karawang. Nah yang menyelenggarakan adalah PT Inixindo Bandung, PT Inixindo. Jadi si Kominfo ini mengadakan training untuk sertifikasi profesi programmer gitu kan, bekerjasama dengan penyelenggara yaitu Inixindo. Jadi Inixindo yang melakukan training terhadap kita dan mereka memberikan sertifikasi gitu kan. Kemudian mereka juga bekerjasama dengan BNSP yang menyediakan sertifikasi nasionalnya. Nah seperti ini sertifikat dari penyelenggara ya, dari Inixindo dan dari Kominfo. Nah kemudian yang dari BNSP-nya seperti ini. Di sini ada lambang Garuda ya, atau lambang Pancasila. Kemudian di sini ada hologram. Nah kemudian di sini ada tanda tangan direktur dari BNSP gitu kan. Nah untuk kategorinya yang saya ikuti yaitu ada kategori programming. Nah spesifiknya itu web programming. Nah bagi rekan-rekan yang ingin ikut sertifikasi bisa daftar ke penyedia atau penyelenggara sertifikasi nasional. Nah untuk usia sertifikasinya berapa lama? Nah kalau yang BNSP itu selama 2 tahun masa berlakunya. Nah apabila ingin memperpanjang bisa diperpanjang. Nah bisa menghubungi penyelenggara atau penyedia sertifikasi gitu kan. Nah untuk di belakangnya, nah ini ada list kompetensi. Jadi kompetensi apa saja yang kita miliki atau yang kita miliki atau yang kita pelatihankan kemarin. Nah di sini ada menggunakan spesifikasi program, kemudian menerapkan bahasa pemrograman, kemudian mengembangkan user interface atau desain sistem, kemudian ada menerapkan bahasa pemrograman OOP atau berorientasi objek, kemudian melakukan debugging program dan membuat paket perangkat lunak, kemudian ada membuat dokumen atau kode program atau dokumentasi program. Kemudian di bawahnya ada foto dari pemilik sertifikat, kemudian ada tanda tangan dari direktur sertifikasi. Nah seperti ini tampilan dari sertifikat BNSP. Nah kemudian apa saja yang harus disiapkan? Nah jadi rekan-rekan yang ingin mengikuti sertifikasi bisa dipersiapkan. Yang pertama yaitu pasti mengerti bahasa pemrograman, entah itu pemrograman berbasis web, berbasis mobile atau berbasis desktop. Tapi yang lagi populer adalah sekarang yang berbasis web gitu kan. Yang pertama harus bisa bahasa pemrograman. Kemudian yang kedua, nah bisa menerapkan bahasa pemrograman terstruktur. Kan yang kita ketahui ada terstruktur dan ada object oriented. Yang pertama terstruktur, kemudian kita harus bisa bahasa pemrograman yang berbasis object oriented gitu kan. Bisa dengan menggunakan Java atau PHP itu sendiri bisa kita gunakan. Kemudian bisa melakukan debugging program. Dan yang terakhir, kita diharuskan mampu membuat dokumentasi program gitu kan. Nah selain tentang ilmu programmer, kita juga harus bisa membuat analisis sistem. Jadi kita harus bisa analisnya juga, seperti membuat DFD, membuat IRD, kemudian membuat flowchart yang lain gitu kan, seperti IRD, DFD dan lain-lain tentunya. Nah pesan saya sih kepada rekan-rekan gitu kan,
apabila ingin melamar kerja itu sebaiknya sebagai pendukung harus memiliki sertifikasi sebagai penunjang agar perusahaan yang akan menerima kita itu lebih yakin terhadap kompetensi atau ilmu yang kita miliki. Seperti itu. Tetap semangat dalam belajar pemrograman. Oke, terima kasih. Untuk kisi-kisi ujiannya atau tesnya akan saya sampaikan di video berikutnya. Terima kasih.